Oke, halo guys, selamat datang di Jabrik Film. Tempatnya review film yang rada nggak jelas, nggak keren, nggak bagus, tapi semoga tetap bisa menghibur kalian semua. Aslina, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, dipanjangkan umurnya dan dapat transferan 2 miliar. Amin. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Frey yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang pemburu. Seakan tak mau kalah dengan para pria, ia membuktikan dirinya mampu bersaing dengan mereka dengan berani menghadapi sang predator yang telah turun ke bumi. Penasaran dengan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita mulai saja ceritanya. Cerita berlatar di masa lampau yaitu tahun 1719. Diperlihatkan seorang gadis dari suku Komansi yang bernama Naru terlihat sedang melakukan latihan dengan menggunakan sebuah kapak pemberian dari almarhum sang ayah. Saat sedang berlatih, Naru bersama dengan sang gogok yang bernama Sari melihat seekor uncal atau rusa. Naru pun berlari mengejar rusa tersebut bermaksud untuk menangkapnya. Namun saat di tengah perburuan, ia dikejutkan dengan sebuah suara yang berasal dari atas langit. Terlihat awan hitam menggumpal dan juga kilatan cahaya yang muncul di sekitarnya. Namun Naru menganggap itu adalah Thunderbird sebagai pertanda kalau Naru sudah siap menjadi seorang pemburu. Padahal benda aneh tersebut sebenarnya adalah sebuah pesawat UFO yang telah menurunkan seorang predator ke bumi. Naru sebenarnya gadis yang dilatih menjadi seorang tabib seperti sang ibu, sehingga tak heran ia sangat ahli dalam meracik obat-obatan herbal. Namun seiring bertambahnya usia, ia justru malah ingin menjadi seorang YouTuber. Maaf, seorang pemburu seperti mendiang ayahnya dan juga kakaknya yang bernama Tabe. Tabe sebenarnya sangat khawatir dengan keinginan adiknya itu karena perburuan itu sangatlah berbahaya. Sore harinya saat Naru mengambil tanaman herbal untuk membuat obat-obatan, Naru melihat Tabe dan beberapa orang laki-laki terburu-buru seperti sedang mengejar sesuatu. Namun rupanya salah seorang pemburu bernama Fuhi terluka karena diserang oleh seekor singa. Jadi saat ini mereka sedang bergegas untuk mencarinya. Mengetahui hal itu, Naru yang kekeh dengan keinginannya untuk menjadi seorang pemburu memaksa Tabe untuk mengizinkannya ikut dalam perburuan kali ini. Meskipun sebagian dari mereka enggak setuju, namun akhirnya Tabe mengizinkan Naru untuk ikut dengan alasan Naru bisa langsung mengobati luka Fuhi. Tak berselang lama, mereka pun berangkat mencari Fuhi dengan bantuan Sari sebagai penunjuk arah. Dan berkat Sari, akhirnya mereka berhasil menemukan Fuhi dalam keadaan sekarat. Mereka pun lalu membuat tanduh untuk membawa Fuhi, sementara Naru bertugas untuk mengobatinya. Namun saat di perjalanan pulang, Tabe memutuskan untuk berpisah dari rombongannya dan bermaksud mencari singa yang telah menyerang Fuhi. Selama perjalanan pulang, Naru memikirkan keselamatan Tabe karena merasa ada hal yang aneh. Ia yakin bahwa yang menyerang Fuhi adalah sesuatu yang lebih berbahaya dari singa. Setelah menemukan seekor ular yang telah dikuliti, ia pun semakin yakin dengan firasatnya bahwa hal tersebut mustahil dilakukan oleh seekor singa. Naru pun nekat menyusul Tabe karena sangat khawatir dengan keadaannya. Di tengah kepanikannya, akhirnya Tabe berhasil menemukan Naru. Naru pun menjelaskan kepada Tabe bahwa yang menyerang Fuhi bukanlah seekor singa, namun sesuatu yang lain. Namun Tabe tak mempercayainya dan tetap ngotot untuk memburu singa malam ini. Tabe menyiapkan sebuah umpan untuk menjebak singa yang akan mereka tangkap, sementara Naru bersiap di atas sebuah pohon. Tiba-tiba singa pun datang dan berusaha menyerang Naru yang berada di atas pohon. Naru yang ketakutan pun mundur sampai tak sadar ia terjatuh dari atas pohon lalu pingsan tak sadarkan diri. Saat tersadar, ia sudah berada di rumah.
dan si ibu sedang membuatkan obat untuknya dan menjelaskan saat pingsan tadi Tabe telah menggendongnya sampai ke rumah. Lalu setelah itu Tabe kembali lagi ke hutan untuk memburu sang singa. Tak berselang lama terdengar sorakan dari orang-orang yang menyambut kedatangan Tabe dengan membawa seekor singa dengan kepalanya yang terpenggal. Berkat keberanian dan keberhasilan tersebut, sang ketua suku menobatkan Tabe sebagai ketua perang. Keesokan harinya, Naru yang masih tak yakin memutuskan untuk pergi berburu dan mencari predator yang sesungguhnya. Bersama dengan Sari, Naru pun menelusuri hutan dan menyelidiki beberapa bukti tentang si predator, seperti bekas kaki yang besar dan juga bekas cakaran yang ia temukan di beberapa pohon. Scene beralih dengan diperlihatkan si predator yang sesungguhnya. Si predator bisa berkamuflase dengan membuat tubuhnya tak terlihat sehingga dengan mudah bisa memburu mangsanya. Kembali ke Naru yang menemukan beberapa mayat bison yang telah mati dengan kondisi telah dikuliti. Hal tersebut membuat Naru semakin yakin kalau predator yang melakukan semua ini bukanlah seekor singa, namun sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Setelah Naru pergi dari tempat tadi, sang predator pun datang dan menemukan jejak Naru di tempat para mayat bison tadi. Predator itu pun penasaran dengan sosok Naru dan pergi mengikutinya. Naru yang dalam perjalanan terjebak dalam kubangan lumpur penghisap. Ia berusaha menggapai ranting pohon dengan kapaknya agar bisa menariknya keluar dari lumpur tersebut. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Naru berhasil meraih ranting itu dan berhasil selamat dari lumpur penghisap. Namun karena tubuhnya dipenuhi oleh lumpur, Naru memutuskan untuk pergi ke sungai untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai membersihkan diri, Naru melihat seekor beruang besar yang sedang memakan mangsanya di tepi sungai. Naru pun mengeluarkan busur panahnya, berniat untuk memburu beruang tersebut, karena ia berencana membawa mayat beruang itu kepada Tabe dan juga ibunya, sebagai pertanda kalau ia telah layak menjadi seorang pemburu. Namun karena emang Naru masih noob, tali busurnya justru putus dan apesnya si beruang jadi menyadari keberadaan Naru. Sari yang mengetahui majikannya dalam bahaya berusaha mengalihkan perhatian si beruang agar Naru bisa pergi menyelamatkan diri. Namun, lagi-lagi karena Naru yang sangat amatir, keduanya pun justru malah berada dalam keadaan yang sama, yaitu dikejar oleh si beruang. Naru yang terpojok pun terpaksa berlari ke sungai dan masuk ke dalam perangkap ikan, berharap beruang itu nggak dapat menggigitnya. Namun tak berselang lama, Naru justru melihat ada sesosok makhluk yang tak kasat mata menyerang si beruang. Saat si predator berhasil membunuh beruang tadi dan darah si beruang membasahi sekujur tubuhnya, akhirnya Naru pun bisa melihat sosok sang predator. Dengan sangat ketakutan, Naru pun bergegas melarikan diri dengan memanfaatkan aliran sungai yang deras. Setelah berhasil melarikan diri, Naru pun akhirnya bertemu kembali dengan beberapa pemburu yang telah dikirim untuk mencarinya. Kemudian Naru menjelaskan tentang sosok predator yang ia temui. Namun para pemburu itu lagi-lagi gak mempercayainya. Karena Naru tetap ngotot untuk pergi, akhirnya para pemburu itu memaksa Naru untuk kembali. Namun tak disangka, sejak tadi ternyata keberadaan mereka telah diintai oleh sang predator. Saat di perjalanan pulang, mereka dikejutkan oleh suara dari balik semak-semak. Naru yang masih ketakutan kembali memperingatkan mereka tentang sosok si predator. Namun saat si pemburu memanah ke arah semak-semak, ternyata itu hanyalah seekor kelinci. Mereka pun lalu tertawa dan sambil mengolok-olok Naru. Namun saat salah seorang pemburu mengambil kelinci tersebut, tiba-tiba terlihat cahaya laser tepat di dada pemburu itu. Dan ternyata itu adalah serangan si predator yang menggunakan 3 anak panah. Dan si pemburu itu pun langsung tumbang. Mereka yang tak dapat melihat wujud si predator pun merasa takut dan juga kebingungan saat mereka melepaskan anak panahnya dan tak sengaja berhasil mengenai si predator. Dan karena hal tersebut, sebagian tubuh predator pun menjadi terlihat.
Para pemburu yang tersisa berusaha melawan si predator yang dilengkapi dengan bermacam senjata canggih. Para pemburu yang tersisa berusaha melawan si predator yang ternyata dilengkapi dengan bermacam senjata canggih. Dan tentu saja satu persatu mereka pun justru mati dibantai. Naru yang melihat pertempuran itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba Naru pun berhasil melarikan diri, namun sayangnya ia justru memasuki wilayah penduduk lain dan terjebak oleh jebakan yang mereka pasang. Tak berselang lama suku lain itu pun menemukan Naru yang terjebak dan membawanya ke tempat tinggal mereka. Malam harinya, Naru yang baru sadarkan diri menemukan dirinya sudah terkurung dalam kerangkeng. Ia melihat mantel yang digunakan oleh pemimpin mereka. Naru pun akhirnya sadar kalau merekalah yang telah menguliti para bison di awal film tadi, dan menyadari selain si predator, penduduk dari suku tersebut juga merupakan musuh. Setelah itu, salah satu dari mereka menanyakan kepada Naru tentang si predator. Namun Naru yang kesal dan marah terhadap mereka pun, Naru pun enggan untuk menjawabnya. Namun ternyata Sari dan Tabe juga telah berhasil mereka tangkap. Lalu dengan sadisnya mereka menyayat tubuh Tabe lalu mengikat mereka berdua di sebuah batang pohon dengan tujuan untuk membuat mereka sebagai umpan agar dapat memancing kedatangan si predator. Beberapa saat berlalu, akhirnya si predator datang dan langsung membantai beberapa penduduk. Tabe yang menyaksikan hal tersebut pun sangat ketakutan dan merasa mereka berdua akan menjadi target selanjutnya. Namun Naru menjelaskan bahwa predator tidak mengincar umpan, namun si predator hanya mengincar dan membunuh orang-orang yang ia anggap sebagai ancaman. Hal ini terbukti saat sebelumnya di sungai, si predator nggak menyerang Naru, namun hanya menyerang si beruang. Di saat yang sama, si predator berhasil ditangkap oleh suku tadi dengan menggunakan jebakan. Namun karena dibantu dengan teknologi yang canggih layaknya di film Star Wars, si predator berhasil lepas dan justru balik membantai mereka semua. Selagi mereka masih bertarung, Naru dan Tabe berhasil melepaskan ikatan mereka. Setelah itu, Tabe bertugas mengambil kuda sementara Naru bertugas menyelamatkan Sari. Berkat pengalamannya, selama ini Naru jadi lebih kuat sehingga berhasil mengalahkan beberapa pemburu yang telah menangkap Sari. Namun tiba-tiba salah seorang penduduk datang dan meminta bantuan Naru untuk mengobati kakinya. Dan sebagai imbalannya, ia akan memberikan sebuah pistol dan mengajari Naru bagaimana cara menggunakannya. Setelah mengobati si penduduk itu, si predator pun akhirnya datang menuju ke arah mereka. Naru pun memutuskan untuk bersembunyi, meninggalkan penduduk tadi sendirian. Mampus lu. Si penduduk pun berpura-pura mati untuk ngeprank si predator. Dan ternyata itu berhasil membuat si predator nggak bisa mendeteksi keberadaannya. Namun sayang sekali saat si predator berjalan tak sengaja ia menginjak kakinya sehingga si penduduk itu pun berteriak kesakitan dan mengakibatkan si predator kaget dan langsung menusuknya. Hihihi, gak jadi ngeprank. Tiba-tiba Sari datang sambil menggonggong sehingga si predator menyangka kalau Sari merupakan sebuah ancaman. Untung saja Tabe datang di saat yang tepat dan berhasil menggagalkan serangan si predator. Dan pertarungan sengit antara Tabe dan predator pun terjadi. Dengan tangguhnya, Tabe beberapa kali berhasil melukai si predator. Namun dengan curang, si predator yang terdesak oleh serangan Tabe tiba-tiba menghilang dan membuat Tabe dan Naru sangat kebingungan. Karena terluka parah dan sudah nggak bisa melarikan diri, Tabe pun meminta Naru untuk melarikan diri. Dan tiba-tiba dari belakang tiba-tiba cakar si predator menusuk pungguk Tabe sampai tembus ke dadanya. Lalu si predator pun menampakkan wujudnya. Tabe yang ternyata masih hidup berusaha menahan si predator agar memberi waktu bagi Naru untuk dapat melarikan diri. Kematian dan pengorbanan Tabe tentu saja membuat Naru sangat sedih dan juga sangat terpukul.
Dan ia pun merasa kalau semua kejadian ini akibat keegoisan dirinya karena ingin menjadi seorang pemburu. Namun semua perjuangan dan juga pengorbanan Tabe tak akan ia sia-siakan. Naru pun berniat untuk membunuh dan juga membalaskan dendam sang kakak. Malam harinya, Naru sengaja memancing kedatangan si predator dan berniat mengambil salah satu bagian dari tubuh si predator tersebut. Naru yang berhasil mengambil salah satu bagian dari kepalanya menggunakannya untuk memancing si predator agar memasuki lumpur penghisap dan membuatnya terjebak di sana. Dengan bantuan Sari, mereka berhasil menjebak dan juga menenggelamkan si predator ke dalam lumpur penghisap tadi, lalu membunuh si predator dengan memanfaatkan pantulan senjatanya sendiri. Istilah kata, senjata makan tuan. Naru pun berhasil membunuh si predator. Dan berkat keberhasilannya tersebut, Naru akhirnya diberikan penghargaan oleh kepala suku Komangshi dan dinobatkan sebagai kapten perang yang baru, menggantikan Tabe yang telah gugur di medan pertempuran. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar, meskipun mendapat keraguan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, namun ketika kita membulatkan tekad, yakin dan terus berusaha, maka apapun yang kita impikan pasti akan terwujud. Dan tentu saja dibarengi dengan doa yang selalu kita panjatkan kepada Yang Kuasa. Bagaimana? Seru bukan filmnya? Dan bagi kalian yang suka dengan alur ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di film selanjutnya. Bye!